Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman yang menyaksikan video tutorial ini. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen operasi, yaitu dengan topik short-term scheduling. Jadi apa sih sebenarnya short-term scheduling itu? Jadi, short term scheduling ini sebenarnya adalah salah satu komponen utama di dalam manajemen operasi, yang dimana tujuannya itu adalah untuk menentukan urutan ataupun alokasi aktivitas, urutan-urutan kerjaan-kerjaan yang mau kita kerjain itu apa aja nih gitu, dengan berbagai macam demand gitu ya, demand job yang sudah diberikan kepada kita. Kita perlu untuk menentukan urutan-urutannya. Kita perlu kemudian selain ini ya, menentukan job sequence atau urutannya adalah kita perlu melakukan assign atau melakukan plotting. Siapa kira-kira personelnya, apa saja materialnya, dan bagaimana kemudian mesin yang akan kita gunakan. Nah, ini semua itu disebut sebagai konsep dari short term schedule gitu. Apa sebenarnya kemudian fokus utamanya? Fokus utamanya adalah pada aktivitas harian ataupun kemudian aktivitas mingguan, di mana keputusan operasional itu dibuat untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, yaitu personel, material, dan juga mesin ini. Nah, apa sih objektifnya? Objektif itu adalah tujuannya. Tujuannya tentu saja adalah untuk melakukan alokasi dan prioritas demand atau prioritas permintaan, request kerjaan mana yang didahulukan. Itu adalah konsep dari short term schedule. Nah, ini biasanya rentangnya itu adalah jangka pendek gitu ya, pekerjaan-pekerjaan jangka pendek yang kemudian kita perlu melakukan optimalisasi sumber daya yang ada. Tujuannya agar produktivitasnya itu bisa meningkat, terus kemudian nggak ada lagi tuh waktu-waktu tunggu, karena semuanya udah ngerti kapan harus mengerjakan sesuatu itu dan siapa yang akan mengerjakan sesuatu itu gitu. Jadi kita bisa meminimalkan adanya keterlambatan-keterlambatan dari request ataupun tuntutan dari customer gitu atau tuntutan dari pelanggan kita. Nah, apa karakteristiknya? Karakteristik dari short term schedule itu yang pertama adalah pasti ini biasanya jangka waktunya adalah jangka pendek. Hitungannya hanya hitungan hari ataupun hitungan minggu. Terus fokus detailnya itu adalah penjadwalan biasanya dilakukan pada tingkat operasional terkecil. Artinya ini biasanya dilakukan pada tugas-tugas harian yang sifatnya udah rutin. Seperti misalnya call center gitu ya, ataupun pelayan gitu, kapan dia akan melayani pelanggan, misalnya dengan jumlah pelanggan yang banyak, gitu, yang lagi order nih di resto kita, bagaimana urutannya. Nah, ini nanti kita akan belajar pendekatannya, mana yang lebih efektif. Apakah kemudian yang lebih efektif itu mendahulukan atau sesuai dengan nomor urut, atau kemudian berdasarkan dari yang tingkat kesulitannya paling tinggi, misalnya. Nah, ini yang perlu kemudian kita cek atau perlu kita telaah lebih lanjut sebenarnya mana yang paling menguntungkan gitu. Nah, untuk pendekatan yang dilakukan untuk short term schedule itu bisa dengan menggunakan forward schedule ataupun dengan menggunakan backward schedule. Apa bedanya antara forward and backward schedule? Kalau forward scheduling ini sebenarnya kita menghitung atau kita menjanjikan kepada customer kapan nih beres orderan mereka itu berdasarkan dari due date-nya gitu, atau dari sekarang gitu kita lihat due date-nya. Kira-kira kalau dari sekarang diorder, beresnya akan berapa lama ya, gitu. Nah, masa pengerjaannya tergantung pada itu. Tapi kalau backward, itu tergantung dari sekarang, apa namanya, kondisi due date ditarik ke belakang.
gitu. Kira-kira memungkinkan nggak kalau misalkan dia minta, saya pengen nih beres di tanggal 10. Sekarang posisinya baru tanggal 1. Nah, itu yang disebut sebagai backward. Kita melihat dari kondisi due date, ya, kondisi due date kita tarik ke masa sekarang. Kira-kira memungkinkan atau tidak gitu. Tapi kalau forward beda lagi. Sekarang kita tarik kira-kira beresnya ini akan berapa lama? Karena tidak ada requestnya tuh dari customer. Beda dengan si backward tadi. Kalau backward tadi, misalnya customer bilang, saya pengen tanggal 10 udah kelar. Nah, sekarang posisinya kita tanggal 1. Possible nggak nih kita dari due date yang sudah ditetapkan itu hingga ke masa sekarang? Itu yang kita sebut sebagai backward scheduling. Nah, ini adalah kriterianya. Yang pertama adalah kita akan menghitung average completion time atau rata-rata waktu pengerjaannya itu atau akan beres itu kapan. Terus kemudian jumlah kerjanya gitu ya, jumlah keterlambatannya ini nanti yang akan kita hitung. Nah, pendekatannya itu ada beberapa macam. Pendekatan. Tipe pendekatannya itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah FCFS, first come, first serve, atau yang duluan datang, yang dilayanin duluan. Terus yang kedua, itu ada namanya SPT. Dilihat dari waktu yang paling singkat. Kebutuhan penyelesaian yang paling singkat. Itu disebut sebagai SPT. Jadi misalnya ketika kita datang nih orderan makanan, apakah kita akan melayani yang tidak sesuai dengan urutan kedatangan? Jadi kalau misalkan sesuai dengan urutan kedatangan, misalnya A itu ordernya gitu ya, misalnya contoh A itu order 10 bungkus makanan. B itu order 1 bungkus. C itu misalnya order 4 bungkus. Nah, kalau misalkan kita itu menggunakan konsep FCFS, first come, first serve, artinya adalah yang duluan nih, yang akan kita layani eh, pertama kali. Tapi kalau misalkan kita depend on SPT, SPT itu berarti short processing time, berdasarkan dari waktu yang paling cepat. Oh, berarti yang satu nih, ya kan? Si B, karena dia 1 bungkus yang akan kita layani duluan. Atau dilihat dari tenggat waktu yang paling singkat, EDD, earliest due date, gitu. Yang minta requestnya beres cepat gitu, yang paling pengen beres cepat. Atau LPT, yang butuh pengerjaan yang paling lama. Nah, kalau EDD sama LPT ini mungkin akan lebih clear ketika kita menggunakan contoh yang ada di samping ini. Jadi, berdasarkan dari contoh, di sini adalah perusahaan yang dia bergerak di bidang pembuatan SIM card, di mana dia mendapatkan beberapa order. Yang pertama adalah create a product simpati. Jadi, yang pertama ada order dari simpati, kartu simpati, yang kemudian create a product as, jadi produk SIM card as, create a product halo, SIM card halo, create a product halo hybrid, dan yang terakhir create a product flash. Jadi kita ada 5 orderan nih di sini yang masuk. Nah, dari orderan yang masuk itu, apakah kita akan mengerjakan berurutan? Kalau berurutan berarti dikerjakan mulai dari A dulu, B, C, D, E, atau dilihat dari yang tenggat waktunya paling singkat. Mana nih yang tenggat waktunya paling singkat? Berarti B, ya kan, 2. Atau EDD, dilihat dari waktu yang paling singkat ya tadi, time prosesnya itu 2. Kalau tenggat waktu itu beda dengan waktu proses ya. Ini saya tambah waktu proses yang paling singkat. Kalau tenggat waktu itu artinya adalah eh, targetnya, waktu targetnya. Dia tuh customer tuh pengennya due date-nya atau eh,
harus diserahinnya, waktu harus diserahinnya tuh kapan gitu. Kalau ini kan due date yang paling singkat, yang B ya, yang 5, karena yang paling cepat nih tenggat waktunya. Tapi kalau LPT atau longest processing time berarti waktu pengerjaan yang paling lama, yaitu E, yang kartu flash ini. Jadi ini adalah waktu proses, sedangkan ini adalah tenggat waktunya. Beda. Waktu proses itu adalah kebutuhan membuatnya itu berapa lama. Tapi kalau tenggat waktu itu adalah kewajiban di mana produk itu sudah harus disetorkan. Begitu. Nah, ketika kita menggunakan, kita coba akan ngecek ya, di mana nih yang paling efektif ketika kita punya orderan yang kayak gitu. Nah, dari sini kita akan lihat kalau misalkan depend on FCFS, first come first serve, berarti ini akan urut A, B, C, D, E, ya kan? Nah, ini kita masukkan teman-teman. Job processing-nya. Job processing didapat dari mana? Job processing didapat dari sini tadi. Ini dan ini kita masukkan ke samping. Job processing dan due date-nya. Ya. Nah, oke. Misalnya kita sudah dikasih tahu, kita sudah tahu nih ada job processing, kemudian ada job due date. Due date-nya kita sudah tahu. Nah, kita harus membandingkan, teman-teman, dari waktu pengerjaannya ini. Waktu pengerjaan itu didapat dari mana? Waktu pengerjaan itu didapat dari ini 3 ditambah 0 karena tidak ada aktivitas sebelumnya, jadi 3. Lalu flow time yang kedua, kalau misalkan kita berurutan ya pengerjaannya, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, saya bikin drawing aja dulu. Nih, 3 ditambah 2 tambah, ini sama dengan 5. Ya, 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11 ditambah 8 sama dengan 19. 19 ditambah 10 sama dengan 29. Ini cara membuat flow time-nya. Nah, dengan due date yang sudah ditentukan tadi, kita perlu untuk menghitung job lateness. Job lateness itu apa? Job lateness itu adalah keterlambatan. Misalnya, ketika ini butuh waktu pengerjaan 3, due date-nya itu hari ke-7, maka keterlambatannya adalah 0. Dia tidak akan terlambat. Terus kemudian ini, 5, due date-nya itu hari ke-5. Maka pas juga di sini 0, tidak ada keterlambatan karena pas. Kalau ini sisa waktunya, pengerjaannya 3, due date-nya tanggal 7 gitu. Tenggat waktunya sampai tanggal 7. Ya dia masih ada bonus 4 hari kan. Terus kalau ini, flow time-nya 5, karena kan ngerjainnya berurutan kan. Jadi A itu dikerjain dulu, beres itu ngerjain B. B masih nggak telat. Tapi bagaimana dengan C, D, E? Nah, ternyata ini dia membutuhkan waktu 11 hari dengan job processing 6 kan. Wah, due date-nya padahal tanggal 10. Nah, dia keterlambatannya 1 hari. 11 dikurangi 10. 1 hari dia terlambat. Nah, yang ke D, flow time-nya adalah dia baru mulai bisa dikerjakan di tanggal 19, padahal due date-nya itu tanggal 15 misalnya. 19 dikurangi 5 sama dengan 4. Yang ini juga flow time-nya udah bisa mulai dikerjakan pada hari ke-29. Padahal due date-nya tanggal 10. Kan ini processing time-nya 10 hari kan. Nah, ternyata 29 dikurangi 10, 9. Maka keterlambatannya adalah 14 hari. 1 ditambah 4 ditambah 9. Flow time-nya keseluruhan order ini membutuhkan waktu 67 hari. Dan sebenarnya processing time-nya itu adalah 29 hari.
Nah, kalau kayak gitu, gimana cara kemudian kita melakukan penghitungannya? Yang pertama adalah kita perlu menghitung average completion time. Rumusnya adalah sum of total flow dibagi dengan number of job. Total flow. Di sini ada tulisan flow time, berarti 67 dibagi dengan number of job. Jumlah jobnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah kerjaannya ada 5. Berarti 67 dibagi 5, 13,4. Utilization metric atau tingkat utilitasnya itu adalah berdasarkan dari processing time dibagi dengan flow time. Processing time itu di sini dibagi flow time ini. Maka hasilnya adalah 43,28%. Terus average completion time, rata-rata tuh tiap kerjaan itu akan beres berapa lama gitu. Flow time dibagi dengan processing time, 67 dibagi 29, 2,31 work. Keterlambatan itu berapa bulan ya, ternyata hitungannya ini bukan hari. Late days, 14 hari ya kan, dengan jumlahnya adalah 5 ABCD tadi, maka ini 2,8 man. Ini adalah hasilnya 13, 4328, 231, 2,8. Nah, kita ini perlu melakukan penghitungan seperti ini sampai ke 4 prosesnya. Ini kan ada FCFS, SPT, EDD, LPT. Nah, ini coba kita praktekkan semua. Biar kemudian kita ngerti mana yang paling efisien, mana yang paling mudah. Nah, ini berdasarkan dari processing time-nya yang paling singkat, nggak berdasarkan urutan. Ya, kalau berdasarkan dari processing time yang paling singkat, B itu 2, A itu 3, C itu 6, D itu 8, E itu 10. Nah, ini berdasarkan urutan processing time-nya. Ingat, SPT itu dilihat dari waktu proses yang paling singkat. Nah, ini kita urutin. Jangan A, B, C, D lagi, tapi ini perlu kita urutkan. Nah, setelah diurutkan sama kayak tadi, ini 2 ditambah 0, 2, 2 ditambah 3, 5, ditambah 6, 11, ditambah 8, 19, ditambah 10, 29. Sama, flow time 2, due date 5, ini 0. 5, flow time 5, due date-nya 7, ini masih juga 0, karena enggak nggak melebihi due date. Nah, ini 11 flow time-nya, due date-nya 10, ini melebihi due date, berarti terlambat 1 hari. 19 flow time-nya, due date-nya pada hari ke-15, terlambat 4 hari. 29 tambah 20, terlambat 9 hari. Nah, kalau dihitung, flow time-nya tadi ini 67, sedangkan di sini flow time-nya turun jadi 66. Jadi setelah kita tambahkan processing dan job lateness-nya. Kalau kita hitung sama dengan tadi rumusnya, ini 13,2, 4,393, 228, 2,8. Ini hasil hitungannya. Terus bagaimana dengan EDD? Kalau EDD itu depend on due date, ya. Berdasarkan dari due date yang paling singkat. Nih, lihatnya dari sini. Nah, Nah, diurutin. 5, 7, 10, 15, 20. Berarti ini B, A, C, D, E. Beda kan dengan ini? Kalau ini B, A, C, D, E juga sama. Tapi dilihatnya dari waktu proses. Kalau EDD itu dilihatnya dari due date ini, urutannya. Oke. Setelah kita urutkan sama kayak tadi, 2 2 tambah 3, 5, 6, 11, 19, 10, 29. Terus sama dihitung 2 sama 5 berarti keterlambatannya 0. Ini juga 0, keterlambatan 1 hari, keterlambatan 4 hari, keterlambatan 9 hari. Ini hasilnya hampir sama, EDD dengan SPT tadi ya. Sama, dihitung juga kayak gininya. Dan yang terakhir adalah LPT. Apa itu LPT? LPT itu adalah waktu pengerjaan yang paling lama. Kalau waktu pengerjaan yang paling lama, ini berarti depend on proses. 10, ya kan?
8, 6, ini 3, ini 2 ya. Jadi diurutin 10, 8, 6, 3, 2. Ini pasti 29. Tapi ternyata kalau kita lihat flow time sama job readiness-nya gede banget teman-teman. Kalau kita ngerjain sesuatu itu dari yang punya waktu proses paling gede. Nih, lihat. Yang pertama, ini ya 10. 10 ditambah 8, 18. 18 tambah 6, 24. 24 tambah 3, 27. 27 ditambah 2, 29. 10, due date-nya 20, 0. Flow time-nya 18, due date-nya 15, keterlambatannya 3. Ini 14 hari, ini 20 hari, ini 24 hari. Total lateness-nya ada 61. Ketika kita hitung di sini, wah parah banget ya hasilnya. Sehingga ketika kita berbandingkan di sini, itu metode mana yang paling baik, ya kan? Setelah kita catat nih. Kalau completion yang paling bagus itu SPT dan EDD. Ya, utilization juga sama, SPT dan EDD. Average number of job juga SPT EDD. Tapi kalau keterlambatan yang paling sedikit itu ada 3 ini. Nah, berdasarkan dari ini, maka yang kita pilih mana? Ya SPT atau EDD gitu. Kalau kita membuat sequence kerjaan, ya pakainya SPT atau EDD gitu. Jangan pakai yang sisanya. Nah, terus gimana kemudian kita menentukan critical atau priority order? Nah, itu bisa juga nih dengan ini. Due date dikurangi today's date dibagi dengan lead time remaining. Nah, caranya gimana? Misalkan ini ada soal gitu ya. Ada 3 work. A, B, C, time limitnya ini 28, 24, 20. Remaining time-nya 6, 15, 8. Nah, 28 itu due date-nya, time limit itu due date, dikurangi 12. Today's date nih, didapat dari mana? Ini dari soal. 28 dikurangi 12 dibagi 6. Ya, hasilnya 267. Nah, ini kita tinggal urutin priority order-nya. 1 dari yang angka paling kecil, 2, dan 3. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman berlatih gitu ya. Sesuai dengan request ini, misalkan ini dengan menggunakan metode FCS, dan gimana evaluasinya gitu ya. Ini misalnya kalian diminta untuk melakukan tiga-tiganya, terus kemudian menghitung priority ordernya yang ini kayak gimana. Terus ini juga sekaligus dihitung critical ratio-nya. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.